mohon para hadiahnya bagi para ikhwan muslimin. Posisi imam depan spanduk, di bawah spanduk. Makanya untuk para jamaah ikhwan yang mau bekerja dan hidup berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkembangan dan dinamikanya, maka pada tanggal 18 Agustus 2003 telah terbentuk suatu badan peradilan hukum yang dinamakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau yang disingkat MKRI. Nah, mahkamah ini pada dasarnya, pada prinsipnya bertugas memastikan kepatuhan hukum warga negara Indonesia terhadap hukum di NKRI. Di samping itu, MK juga bertugas menguji material undang-undang berdasarkan atau yang dihadapkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. MK kedudukannya tidak sejajar dengan Presiden. Saya ulangi, tidak di bawah Presiden. Jadi MK juga bertugas menangani, mengadili masalah-masalah sengketa antar lembaga negara, baik yudikatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, jadi tidak hanya lembaga negara, termasuk lembaga negara lain. Jadi singkatnya, MK juga dipercaya mempunyai tugas membubarkan partai politik yang dianggap perlu. Tetapi yang lebih penting, yang terakhir, tugas MK adalah menangani, mengadili, dan memutuskan sengketa pemilu. Saya ulangi, sengketa pemilu, termasuk pemilu 2024. Oleh karenanya, kita melihat bagaimana dinamikanya pemilu 2024. Nanti kita dengar sama-sama dari para ahli, kembali dari kepada para tokoh dan ulama. Jamaah muslimin untuk mempercepat ambil wudhu karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:15. Kurang lebih setengah jam lagi akan azan, kumandang azan dari panitia. Diberitahukan kembali kepada jamaah ikhwan yang masih ada di depan mobil komando untuk merapat ke saf terdepan. Sebaiknya isi saf terdepan dulu. Isi saf terdepan supaya tidak menjadi simpang siur. Salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta ma nilta wal adamun ya wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati para orang-orang tua kita, tuan-tuan guru, para ustaz,
dan juga Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada siang hari ini kami akan umumkan sebentar lagi waktu salat Jumat akan tiba, yaitu pada pukul 11:55 menit, sehingga kita masih ada waktu 5 menit lagi. Kami umumkan pada siang hari ini, insya Allah di tengah-tengah panas matahari, insya Allah salat Jumat kita dijabah oleh Allah. Salat Jumat kita adalah salat Jumat yang langsung naik ke arasnya Allah. Mudah-mudahan ini salat Jumat yang paling istimewa bagi kita semuanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah siang hari ini kita diimami langsung oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Takbir. Tidak ada orang Indonesia yang nggak kenal beliau, betul? Dan istimewa juga, khatibnya adalah tokoh nasional kita, Profesor Dr. Din Samsudin. Takbir. Beliau mantan ketua Muhammadiyah, beliau tokoh masyarakat, beliau guru besar, beliau adalah guru bangsa Indonesia. Insya Allah hari ini akan memberikan semangat orasi kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan pintu langit dibuka oleh Allah, sehingga kemenangan kita tiba dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang kaum muslimin rahimakumullah, seperti tadi sudah dihimbau, nanti setelah sholat Jumat yang ibu-ibu mohon sudah bisa langsung membuat softnya, sehingga bisa langsung sholat zuhur. Jadi yang ibu-ibu silahkan untuk mendengarkan khutbahnya, tapi selesai sholat nanti langsung melaksanakan sholat zuhur. Kalau bisa berjamaah, nanti siapa ditunjuk sebagai imamnya. Ya, nah setelah itu kemudian kita akan bersama-sama dulu bersiap-siap. Ya, sebelum nanti acara aksi hari ini, aksi bersama. Ya. Hari ini sebagaimana kita sudah maklumi bersama-sama, kita aksi bersama, betul? Aksi bersama insya Allah ini digagas oleh semua elemen bangsa kita yang cinta kebenaran, yaitu pertama oleh GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, kemudian Front Penegak Daulat Rakyat, kemudian oleh Forum Bersama Pejuang Perubahan 01, tepuk tangan semuanya. Kemudian ada Tripilar, yaitu ada FPI, kemudian GNPF, PA212, tepuk tangan yang meriah. Kemudian istimewa juga adalah Poros Buruh yang membersamai kita, sehingga mudah-mudahan dengan 5 elemen masyarakat ini, insya Allah kita semuanya punya misi yang sama, tujuan yang sama, untuk kemenangan yang sama, untuk bangsa kita Indonesia tercinta. Alhamdulillah, sehingga hari ini aksinya istimewa karena didahului dengan sholat Jumat berjamaah. Insya Allah nanti setelah sholat Jumat jangan bubar, sehingga tetap aja softnya di situ. Yang ada makanan nanti silahkan makan bersama-sama. Kalau yang bawa 2 kasih tetangganya, setuju? Ya, yang bawa 1 bagi setengah untuk sebelahnya. Ya, nah nanti kita tunggu ibu-ibu juga untuk sholat zuhurnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, menunggu beberapa menit lagi kita sholawat sekali lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asfilil zalimin bil zalimin. Yang keras. Wa akhirna min bainihim salimin wa ala
وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصلح اللهم صل على سيدنا محمد أصغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan kumandangkan azan. Sebentar lagi kita akan kumandangkan azan, dan azan akan disampaikan oleh akhi kita, akhul muslim Salim Muhammad. Alhamdulillah. Kita tunggu info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih
وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الملك والخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بالعروة الوثقى من التوحيد وتنسبوا بالتقوى للملك المجيد واعلموا أن حياة العبد من غير تقوى الله عن التوفيق. Saudara-saudara seiman, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna Idul Fitri yang kita rayakan sejak 10 hari yang lalu adalah agar kita kaum beriman, khususnya yang sudah menunaikan ibadah Ramadan sebulan penuh, kembali ke fitrah kemanusiaan sejati, kembali ke fitrah kemanusiaan sejati, menjadi orang suci, menjadi orang yang punya potensi. Keduanya lah bisa mengantarkan kita pada kemenangan. Maka Idul Fitri mengandung arti hari raya kesucian, hari raya dan hari raya kemenangan. Kata fitrah mengandung arti suci, kan pengurusan diri manusia asal dari zat yang maha suci, dan bersama dengan itu dihembuskan hanya kekuatan kejiwaan. Inilah yang namanya potensi atau kekuatan. Maka saudara-saudara rahimakumullah, insan yang meraih kemanusiaan sejati sebagai hasil ibadah Ramadan sebulan penuh diharapkan menjadi unsur-unsur individu, anggota-anggota dari khairul ummah, dari umat yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, kuntum ukhrijat linnas, kamu semua wahai umat Islam telah dihadirkan, telah dikeluarkan pada umat manusia menjadi khairul ummah, umat yang terbaik, baik memiliki kuantitas tapi juga kualitas. Karena kuantitas tanpa kualitas menjadi hampa, dan kuantitas disertai dengan kualitas akan menjadi bermakna. Dan inilah saya ingin melanjutkan ayat tadi. Allah berfirman bahwa Dia, Allah, telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang terbaik, sebagai khairul ummah. Namun ayat itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dua hal ini, amal ma'ruf munkar dan keimanan serta keistiqomahan kita dalam berjuang merupakan dua prasyarat dari khairul ummah.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah, banyak dalam Al-Quran ayat-ayat suci dan juga hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Suatu ajaran Islam yang sangat penting, tapi banyak dilupakan oleh umat Islam. Apalagi jika mereka telah terpapar, telah terpesona dengan kehidupan duniawi, jadilah mereka orang-orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ayat Al-Quran Al-Ma'idah 78-80, Allah mengecam Bani Israel yang pura-pura melakukan yang pura-pura melakukan nahi mungkar, mengkritik, melakukan koreksi, melakukan segala daya upaya terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekeliling mereka. Nah, tidak terlalu lama, mungkin bukan hitungan tahun, bukan hitungan bulan, bahkan hari, mereka yang beramal ma'ruf, khususnya bernahi mungkar tadi, sudah bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Lihat sejarah kebangsaan Indonesia, banyak terjadi seperti itu. Kemarin bernahi mungkar, tapi sekarang sudah bersama dengan kelompok-kelompok yang melakukan kemungkaran. Maka datangkan mereka azabnya, Allah takkan pada mereka azabnya. Yang kedua, di sebuah hadis ada dinukilkan Rasulullah SAW bersabda, "Innan nasa kamathli qaumin ihtasat." Tapi umat manusia bagaikan sebuah kelompok, sebuah kaum, sebuah bangsa, bahkan juga sebuah umat yang sudah bersaham ya, di dalam sebuah perahu kebersamaan, dalam sebuah perahu besar. Fa'asab ba'duhum ya, nasibahu 'alal fawq wa ba'duhum 'alal asfal. Maka mereka ada yang mendapat tempat di atas sekitar 2 tingkat, dan ada yang mengambil tempat di bawah. Dan mereka yang mengambil tempat di bawah dengan baik, tidak ingin air ke atas karena akan mengganggu penumpang-penumpang yang ada di lantai atas. Maka mereka berkata, "Inna akhadna mukhrijan min nasibina mukhrijan." Maaf kalau ada salah lafaz. Kalau seandainya kami yang berada di lapis bawah untuk mengganggu yang berada di lapis atas, di tingkat atas ya, kami melubangi tempat kami sendiri di bawah. Ini masih dalam konteks niat baik. Apa kata hadis itu di akhirnya? Fa in tarakuhu kalaku. Jika orang banyak orang berkebaikan ya, meninggalkan mereka yang berbuat kerusakan dalam kehidupan, halak mi'an, maka semuanya celaka. Wa in akhu ala aydihim, orang banyak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kelompok yang berbuat kerusakan tadi, najau wa najau jami'an, mereka akan selamat dan semua penumpang akan selamat. Hadis ini membawa perumpamaan atau metafor dalam kehidupan bersama
seperti dalam kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk ini, masing-masing sudah mendapat bagian. Tapi apa yang ingin melakukan kerusakan, bahkan ingin melakukan kerusakan, sudah merusakan itu sendiri, bukan dengan merepotkan orang lain, justru untuk menghancurkan kelompok lain. Jika ini terjadi, mereka atau jika ini kita cegah orang-orang yang berbuat kejahatan itu, maka mereka akan selamat. Mereka akan selamat dan kita semua akan selamat. Tapi mohon maaf, jika mereka tidak kita cegah, jika mereka tidak kita cegah, mereka akan hancur dan kita semua akan hancur. Dan sebaliknya, jika kita melakukan penyelamatan, mereka akan selamat, kita pun akan selamat. Hadirin dan juga hadirat rahimakumullah, apa yang kita lakukan hari ini sejak beberapa waktu yang lalu dan tidak akan berhenti dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 22 April hari Senin yang akan datang. Tapi apa yang kita lakukan tiada lain adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita mencegah kelompok yang berbuat yang berbuat kerusakan dalam kehidupan bersama, melakukan penyelewengan, penyimpangan amanah jabatan untuk kepentingan sendiri dan kelompok, mengorbankan orang lain. Kalau tidak dicegah, kalau tidak dicegah, dan tidak ada lagi dari bangsa ini yang punya komitmen untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, maka perahu kebangsaan Indonesia akan hancur. Mereka akan hancur, kita pun akan hancur. Maka niatkanlah hadiran bapak-bapak, ibu-ibu dari berbagai daerah, dari berbagai elemen. Apa yang kita lakukan ini adalah menunaikan perintah agama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan itu mari kita niatkan. Mari kita niatkan semata-mata izul Islam wal muslimin, semata-mata Islam wal muslimin. Dan kita juga bercita-cita untuk mencari liberty la'i mardatillah. Tanamkan niat itu dalam sebuah perjuangan yang berjangka panjang, tidak selesai dalam 1-2 episode agenda demokrasi, tapi kita akan berjuang hingga tegaknya kedaulatan rakyat. Dan apa yang kita lakukan, tolong tekan semata-mata untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk bersenang-senang ke tempat, bersama-sama untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan liizin Islam wal muslimin. Di atas semua itu libtighai mardatillah. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aduh, ittaqullah fa khairuz zadi taqwa. Mari kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekhusyukan, keikhlasan, memohon ampun dari segala noda, dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, dan memohon kekuatan lahir dan batin dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai jihad fi sabilillah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang beriman kepadamu, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak kecil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuklah pada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan berilah kami jalan untuk menegakkannya. Dan ya Allah, tunjuklah pada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk mencegahnya. Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, datangkanlah untuk memimpin kami orang-orang baik di antara kami. Wala tuwalli alaina syirarana. Dan jangan ya Allah Engkau datangkan untuk memimpin kami orang-orang jahat di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah akbar. Tsumma aqimus shalah. Allahu akbar.